Halo teman-teman semua, ini kita kembali lagi ke konten terbaru dari Budas ya. Kemarin kita sudah belajar figural 9 kotak, ini kita belajar TWK Bahasa Indonesia dan sekarang kita akan belajar TWK tapi beberapa subtes ya. Jadi campuran dari beberapa subtes tapi 5 nomor saja. Semoga udah bisa jadi pandangan untuk teman-teman kira-kira nanti tes TWK seperti apa sih gitu ya. Oke, kita langsung aja tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe-nya biar kita selalu semangat untuk bikin konten. Terima kasih. Kita langsung saja ke nomor pertama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 ya, yaitu tentang tes wawasan kebangsaan. Hampir semua ini dari FR teman-teman yang sudah pada tes. Semoga bisa jadi pandangan teman-teman untuk tes nanti kira-kira seperti apa sih gitu. Mari kita baca dulu soalnya. Globalisasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi membawa ideologi liberal dan komunis. Oke, jadi ada dua ideologi ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu ideologi liberal dan ideologi komunis. Ideologi liberal menawarkan berbagai kebebasan bahkan tanpa batas. Jadi liberal itu nggak ada batasnya, bebas sebebas-bebasnya gitu. Ideologi komunis menyamaratakan hak kepemilikan hingga hak individu tidak diakui. Jadi hak milik, hak individu itu tidak ada gitu. Jadi semuanya udah milik negara. Pokoknya itu diatur sama disamaratain semuanya seperti itu. Untuk menangkal pengaruh kedua ideologi tersebut, Indonesia harus bagaimana sih? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Indonesia? Seperti itu ya teman-teman ya. Kita baca dulu untuk pilihan ganda. Yang pertama yaitu menutup diri dari pergaulan internasional. Yang B, menutup tegas modernisasi yang dibawa globalisasi. Yang C, berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia. Yang D, melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia. Yang E, mengikuti ideologi yang banyak dianut negara-negara di dunia gitu. Coba teman-teman boleh memikirkan dulu A, B, C, D, E, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Kira-kira tadi jawaban teman-teman yang mana? Kalau menutup diri dari pergaulan internasional itu jangan ya, Dek, ya. Jadi, kita nggak apa-apa bergaul dengan pergaulan internasional itu boleh-boleh saja, tapi harus tetap mana, yang lebih baik, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak boleh kita ambil, seperti itu. Jadi jangan full menutup diri, jangan. Yang B, menolak tegas modernisasi yang dibawa globalisasi ini juga nggak boleh, menolak tegas. Kehidupan modern mungkin ada ilmu baru, mungkin ada penelitian baru, kita tolak tegas juga tidak boleh, jangan. Ada teknologi terbaru, ada aplikasi terbaru dan yang mau ditutup secara full ditolak tegas juga nggak boleh. Yang C, berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia. Ideal itu apa sih teman-teman? Ideal adalah ideologi. Berpegang teguh pada landasan ideologi negara Indonesia. Ini bisa ya, ini boleh dan benar itu. Kita harus berpegang teguh pada landasan ideologi kita itu benar. Kemudian yang D, melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia ini juga sebenarnya benar, bisa. Tapi kalau kalau kita full melarang tanpa kita ketahui sepenuhnya juga nggak mungkin, pasti juga tetap bisa aja kecolongan kan gitu ya teman-teman ya. Bisa aja kecolongan, Budas ada yang mencoba masuk bisa aja kecolongan. Jadi antara C dan D nanti teman-teman coba pilih mana yang lebih sempurna. Yang E, mengikuti ideologi yang banyak dianut negara-negara di dunia ini nggak boleh. Ideologi yang milik kita sendiri, kita sesuaikan sama keadaan daerah kita, sesuaikan sama masyarakat kita sesuaikan sama landasan ideologi kita, sama, masa lalu dan masa depan yang akan kita visi misi yang akan kita capai gitu. Jadi kalau mengikuti ideologi yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia itu nggak boleh. Jadi menurut teman-teman lebih baik yang C atau yang D ya? Berpegang teguh pada lindasan ideologi atau melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia? Menurut kalian lebih sempurna yang mana? Oh benar nih, lebih sempurna yang C. Kalau melarang itu tapi
landasan ideologi kita aja nggak kita pegang teguh juga sama aja, masih bisa masuk ideologi-ideologi yang lain. Jadi yang lebih tepat dan lebih sempurna adalah yang C. Seperti itu ya teman-teman ya, udah mulai ada pandangan bisalah pasti asal kita berdoa dan maksimal pasti bisa. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, mari kita lanjut ke nomor kedua, nomor berikutnya ya teman-teman ya. Mari kita baca dulu untuk soalnya. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi di zaman sekarang agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat? Nah, jadi kita harus harus ada cara kata kuncinya di sini. Memanfaatkan teknologi yang optimal bagi masyarakat. Kuncinya di masyarakat ya. Yang A, menggunakan media sosial hanya untuk hiburan tanpa memperhatikan informasi yang diterima. Yang B, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penyebaran berita palsu. Yang C, menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang C, menghindari penggunaan teknologi agar tidak tergantung pada internet. Yang E, menggunakan teknologi untuk mengurangi interaksi dengan orang lain secara langsung. Lah ini teman-teman, kalau kita belajarnya santai, ini pasti bakal ketemu jawabannya. Tapi nanti pas tes itu kita akan dihadapkan dengan waktu yang mepet. Kurang dari 1 menit itu target teman-teman udah ketemu jawabannya. Sedangkan ABCDE-nya panjang dan hampir mirip. Menggunakan media, memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi, penggunaan teknologi gitu. Semua kan ABCDE-nya. Jadi teman-teman harus hati-hati, semua pasti ada yang salah dan ada yang benar. Nggak mungkin kan benar semua, tapi memang dengan waktu 1 menit itu kayak mirip semua, tapi sebenarnya bisa diuraikan ada kelemahannya semua. Coba kita cek yang A. Menggunakan media sosial hanya untuk hiburan tanpa memperhatikan informasi yang diterima sudah pasti salah. Masa media sosial hanya untuk hiburan kan enggak ya teman-teman ya. Kita harus memanfaatkan dengan baik, informasi yang diterima juga harus diperhatikan dengan baik. Jangan kok yang negatif-negatif yang digunakan, jangan gitu. Kemudian yang B, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penyebaran berita palsu. Loh, berita hoax kok dipercepat berarti sudah pasti salah. Ya kan? Yang C, menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja ini bisa masuk ya yang C ya. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisa. Yang D, menghindari penggunaan teknologi agar tidak tergantung pada internet lah. Padahal teknologi dan internet itu sangat berhubungan. Kok malah dihindari kan nggak mungkin nih. Berarti yang D salah. Kemudian untuk yang E, menggunakan teknologi untuk mengurangi interaksi dengan orang lain secara langsung. Sebenarnya ini tuh benar, ya kan? Kita tidak harus ketemu, kita tidak harus tatap muka, bisa cuma pakai dengan media sosial saja, chat aja seperti itu. Tapi ini bukan manfaat, ini malah negatif sebenarnya. Teknologi untuk mengurangi interaksi iya, tapi dia negatif gitu. Berarti yang secara manfaat yang optimal yang mana ya, Budas? Ya, oh yang C sayang. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja lah itu merupakan memberikan manfaat yang optimal seperti itu. Bisa ya, ternyata mudah sekali cuma agak mirip di depan doang tapi di belakangnya pasti ada plus minus yang bisa kita pilih mana yang paling benar gitu. Kita akan lanjut ke nomor 3 seperti tadi jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya untuk Budas biar Budas selalu semangat untuk bikin konten. Terima kasih, kita lanjutkan. Ya, lanjut ke nomor 3, ini tentang Pancasila ya, berarti kalau Pancasila itu bisa masuk ke pilar negara nih teman-teman. Jadi kan TBK itu ada 5 subtes, ada yang pertama nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga itu bela negara, yang keempat pilar negara, dan ini yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemarin kita sudah pelajari, sekarang kita masuk ke soal ketiga tentang Pancasila nih. Peran Pancasila dalam pembangunan nasional adalah sebagai dasar bagi segala aspek pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Asas pembangunan nasional Indonesia meliputi hal-hal berikut ini, kecuali yang mana teman-teman? Jadi ini pertanyaan adalah tentang pembangunan nasional.
Pernahkah teman-teman dengar tentang Asas Pembangunan Nasional? Kalau udah pernah dengar atau mungkin pernah mempelajari bisa langsung ketemu, tapi kalau belum ini saya tuliskan dulu aja ya, asas pembangunan itu apa saja sih? Asas Pembangunan Nasional. Sebentar. Asas Pembangunan Nasional yang pertama adalah asas manfaat. Oke. Yang kedua, asas usaha bersama. Kemudian yang ketiga adalah asas demokrasi. Yang keempat adalah asas adil dan merata. Yang kelima, asas perikemanusiaan dan keseimbangan. Nosi kemanusiaan dan keseimbangan. Yang keenam, itu asas hukum. Yang terakhir adalah asas kepercayaan diri. Kepercayaan diri sendiri gitu. Oke. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang ada di pilihan ganda berarti kecuali yang nggak ada yang mana? Demokrasi ada, nomor 3. Perikemanusiaan dan keseimbangan atau kesetaraan itu ada di nomor 5. Adil dan merata ada di nomor 4. Manfaat ada di nomor pertama, berarti yang kecuali yang mana ya Bu Das ya? Oh, Persatuan Indonesia. Ini bukan merupakan asas pembangunan nasional. Tapi Persatuan Indonesia adalah masuk dalam sila Pancasila. Seperti itu ya. Bisa ya teman-teman ya. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Semoga ini bisa jadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Lanjut ke nomor 4 teman-teman, ini tentang BPUPKI ya. Jadi kemarin itu rame banget kalau FR BPUPKI itu katanya keluar gitu. Budas ada tentang BPUPKI itu ada Budas gitu. Nah ini kita cobakan tentang integritas BPUPKI, mari kita cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini semoga bisa jadi bantuan teman-teman untuk nanti jika tes TBK, seperti itu. Sikap integritas apa yang dapat diambil dari proses perumusan BPUPKI? BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu ya. Yang A, toleransi terhadap segala perbedaan demi menjaga persatuan bangsa. Yang B, mengutamakan kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan bangsa. Yang C, mengabaikan pendapat yang berbeda demi mencapai keputusan cepat. Yang D, menunda proses perumusan hingga ada kesepakatan penuh. Yang E, memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi tanpa memperhatikan kebudayaan. Nih dari A, B, C, D, E. Menurut teman-teman sudah ada pandangan belum nih? Kira-kira yang mana ya jawabannya? A, B, C, D, E yang paling tepat yang mana ya Budas ya? Coba teman-teman saya kasih sedikit waktu untuk memikirkan jawabannya coba. Oke, sudah ya? Oke, kita cek bersama coba. Kita uraikan bersama. A, toleransi terhadap segala perbedaan demi menjaga persatuan. Ini sudah pasti betul. Ya kan? Kita harus toleransi perbedaan demi persatuan Indonesia. Ini untuk persiapan kemerdekaan itu sudah pasti benar. Kalau yang B, mengutamakan kepentingan golongan tertentu di atas kepentingan bangsa. Golongan tertentu diutamakan di atas kepentingan bangsa sudah pasti tidak tepat. Iya kan teman-teman ya? Masa golongan tertentu yang diutamakan harusnya golongan bukan golongan tapi kepentingan semua, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat kan seperti itu. Yang C, mengabaikan pendapat yang berbeda
demi mencapai keputusan cepat. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita nyari keputusan cepat karena kemerdekaan tuh emang harus disegerakan, tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera merdeka kan Indonesia gitu. Tapi kalau mengabaikan pendapat itu kurang tepat ya teman-teman ya, kata-kata mengabaikan itu berarti sudah pasti maknanya negatif, berarti tidak. Coba yang di menunda proses perumusan hingga ada kesepakatan penuh. Sebenarnya kalau menunggu untuk kesepakatan penuh biar semuanya, oke gitu, sebenarnya bagus. Tapi kalau ditunda-tunda, pada kita itu harus segera buru-buru cepat untuk merdeka, itu berarti kurang tepat ya teman-teman ya, kata-kata untuk menundanya di sini sebenarnya agar semua kesempatan penuh tuh baik. Tapi karena ditunda-tunda prosesnya, padahal kita harus segera-segera untuk merdeka, jadi itu kurang tepat. Kalau yang E, memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi tanpa memperhatikan kebudayaan. Memfokus pada pengembangan ekonomi itu benar, tapi tanpa memperhatikan kebudayaan itu sudah pasti salah. Indonesia itu sangat menjunjung tinggi perbedaan kebudayaan. Jadi yang E salah, yang paling tepat adalah yang A. Gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Boleh kita lanjut ke nomor berikutnya di nomor 5. Lanjut ke nomor terakhir teman-teman ya, nanti sebelum, selesai untuk membahas soal ini, pokoknya Bunda selalu minta tolong teman-teman untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya biar kita tetap selalu semangat untuk bikin konten membantu teman-teman dalam belajar gitu. Kita di nomor terakhir nih, pada tahun 1927, Bung Karno memulai aktivitas politiknya dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena sering melawan pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno menjadi sasaran utama dan beberapa kali dipenjara serta diasingkan. Meski demikian, tekadnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia bersama para tokoh-tokoh pejuang lain sangatlah kuat, sehingga membuat sosok Bung Karno menjadi sangat terkenal dalam perjuangan nasional. Tindakan Bung Karno tersebut menunjukkan nilai integritas apa nih teman-teman nih? Coba ya. Ini ada kata kuncinya di sini. Melawan pemerintah kolonial, ya kan? Menjadi sasaran utama dan beberapa kali dipenjara serta diasingkan. Tekadnya untuk meraih kemerdekaan bersama tokoh-tokoh pejuang lain sangatlah kuat sehingga membuat sosok Bung Karno sangat terkenal dalam perjuangan nasional. Menunjukkan nilai integritas apalah. Sebelum saya kita pilih A, B, C, D, E, saya jelaskan sedikit tentang nilai integritas teman-teman. Ini dari KPK ya ini ya. Nilai integritas itu ada 9 nilai. Ini dari KPK. 9 nilai integritas. Yang pertama, 3 yang utama dulu. Ini 2, maaf. Oke. Inti. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, etos kerja. Dalam inti itu apa sih, Budas? Ada 3, yaitu jujur, kejujuran, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab. Untuk sikap, itu ada adil, kemudian berani, kemudian peduli. Untuk etos kerja, itu ada kerja keras, kemudian sederhana, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, disiplin ada, sederhana ada, ya kan? Kemudian keberanian ada, rendah hati yang nggak ada. Ini rendah hati tidak masuk ke dalam nilai integritas. Rela berkorban ada tidak teman-teman? Oh, rela berkorban, jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, mandiri, rela berkorban juga tidak ada. Adanya antara disiplin, sederhana, keberanian lah. Bung Karno itu
beberapa kali melawan. Itu sudah menunjukkan kalau dia memiliki nilai integritas apa? Ih, mudah sekali. Jawabannya adalah udah pasti keberanian. Jadi kalau ada yang memikirkan rela berkorban, salah ya. Rela berkorban bukan masuk ke dalam nilai integritas. Sebenarnya juga bisa dia rela berkorban untuk negara, mau di penjara dan yang lainnya, tapi bukan masuk ke dalam nilai integritas seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Alhamdulillah ini kita belajar 5 nomor. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bunda akhiri, pokoknya Bunda selalu doakan teman-teman semua dimudahkan, dilancarkan dalam apapun menggapai cita-cita kalian. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.